Ibu Profesor Dr. Endang Sutriswati Rahayu, MS, ya, Prof. Trisha, yang kami juga mengenalnya sudah bernama Prof. Trisha, sebagai Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM. Dan yang terhormat juga senior kami, Pak Roy. Selamat pagi, Pak Roy. Salam sehat, salam sejahtera untuk Pak Roy. Selamat pagi. Ya, beliau adalah senior kami, pakar keamanan pangan yang sudah luar biasa dan mantan Kepala Badan POM yang kami hormati, kami sangat mencintai beliau nih pada era beliau, Pak Roy, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu kami pertama apresiasi ya dan mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Endang ya, Prof. Endang yang sudah menginisiasi dan juga Pak Roy ini kerjasama APKEPI ya ternyata yang sudah berinisiatif melakukan webinar ini dan serangkaian ya karena seri nanti ada berseri-seri ke depan dan syukur alhamdulillah ini seri yang pertama kita mulai. Jadi kami sangat mendukung kegiatan ini karena apa yang tadi sudah disampaikan Pak Roy, bagaimana keamanan pangan itu sangat penting dan membutuhkan komitmen semua pihak dan kami Badan POM, Pak Roy pasti tahu Badan POM sangat berkomitmen terhadap aspek keamanan pangan ini dan apalagi sekarang ketika ada revolusi industri ya 4.0 yang mana tentu merubah pola hidup masyarakat, masyarakat berbeda, berubah gaya hidupnya, keinginannya dan cara-caranya juga berubah sih. Dan pangan ini sangat berkembang sangat cepat, eh, diversi pangan juga sangat beragam. Sekarang anak-anak milenial itu menyukai makanan-makanan yang baru, yang bukan zaman-zaman dulu, zaman kami. Ya, dan tentu ini harus dikawal keamanan pangannya, sebagaimana tadi yang sudah Roy sampaikan, ini peran serta banyak pihak itu harus duduk bersama. Dan Badan POM tentu akan mengawal di samping ikut terlibat di dalam menyusun konsep keamanan pangan, namun di dalam implementasinya kami mengawal melalui pengawasan rutin yang kami lakukan di seluruh mata rantai pangan. Tadi Pak Roy juga menyebutkan ada peraturan pemerintah yang baru nomor 86 tahun 2019, di situ siapa melakukan apa sudah jelas dan Badan POM juga diberikan mandat yang lebih lagi dibanding yang sebelumnya di mana Badan POM diberikan tugas untuk melakukan pengawasan pangan olahan. Jadi agak luas lagi dibanding yang sebelumnya. Nah, ini tentu membutuhkan komitmen dukungan semua pihak untuk mengawal hal ini. Dan kita tahu di dalam konteks pengawasan itu ada 3 pilar yang harus bertanggung jawab. Yang pertama tentu adalah pelaku usaha itu sendiri, baik itu sarana produksi maupun sarana distribusi. Itu yang pertama yang mereka harus lakukan adalah mengawal produk yang diproduksi atau produk yang didistribusikan itu sampai kepada konsumen itu dalam keadaan aman, aman pangannya terjamin. Itu pilar terdepan. Kemudian pilar selanjutnya adalah pemerintah, salah satunya adalah sektor-sektor terkait dan salah satunya adalah Badan POM. Dan pilar terakhir atau garda terakhir adalah masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat itu belum sadar bahwa keamanan pangan menjadi tanggung jawab mereka semua, termasuk masyarakat, maka rasanya juga sayang sekali pemerintah sudah menyiapkan seluruh komponen-komponennya, namun ketika masyarakat abai terhadap keamanan pangan, jadi pada akhirnya lah masyarakat itu sendiri yang menentukan nasibnya diri sendiri. Ini penting sekali dikawal masyarakat untuk didorong menjadi masyarakat yang cerdas untuk membangun dirinya sendiri sehingga dia mampu memilih produk yang aman, produk pangan yang aman, karena pangan ini kita tahu dari bangun tidur sampai mau tidur kita tidak lepas dari pangan. Nah, ini penting sekali peran dari masyarakat, kepedulian masyarakat untuk sama-sama melakukan mengawasi secara mandiri.
Karena kalau masyarakat tetap menggunakan, tidak peduli menggunakan produk yang tidak sesuai ketentuan, maka produsen pun akan, ini bicara produsen yang tidak bertanggung jawab ya, akan tetap memproduksi terus. Dan kemudian terkait tadi dengan pelaku usaha yang tadi disampaikan Pak Roy dan Bu Prof Trisha, juga kami juga Balai Besar POM di Yogyakarta, sekaligus juga saya laporkan kepada Pak Roy, ini Pak Roy, kami sudah cukup banyak kami bermitra dengan berbagai sektor ya. Ini ada Pusat Inovasi Agroteknologi UGM, kami juga mendampingi binaan-binaan dari Pusat Inovasi Agroteknologi UGM tersebut, ada olahan susu, ada tahu, ada singkong freezer, ada keripik, beraneka ragam UMKM yang sudah kita dampingi dan kita bantu untuk melakukan juga pengujiannya sebagaimana sudah peraturan di Badan POM terbaru untuk UMKM biaya pengujian bisa diturunkan menjadi 50%, didiskon ya. Tidak cuma retail saja yang diskon, tapi kami juga melakukan diskon dan bisa juga digratiskan ketika itu menjadi program kami. Kemudian juga ada LIPI ya, melalui inkubator bisnisnya kami juga bekerja sama bermitra untuk produk unggulan daerah. Kami angkat produk-produk gudeg ya, produk kaleng utamanya yang cukup banyak, termasuk di situ gudeg luar biasa banyak sekali. Kita bantu mereka untuk pendampingan-pendampingan hingga izin edar keluar dan sangat apresiat dan mereka sangat antusias untuk dilakukan pembinaan. Kemudian juga dengan Dinas Pertanian atau Kementerian Pertanian dengan Badan POM ini sudah 3 tahun kami berjalan bekerja sama terhadap unit pengolah hasil hewan ya. Ada dalam 3 tahun ini ada 7 yang diangkat dari mulai tidak sarananya tidak bagus hingga menjadi bagus. Kemudian juga Dinas Perikanan Kelautan ini sedang dirintis untuk hasil-hasil perikanan seperti nugget. Jadi nugget hasil olah dari perikanan. Jadi pada prinsipnya sekali lagi kami tekankan bahwa Balai Besar POM di Yogyakarta ataupun Badan POM kami sangat berkomitmen untuk pengembangan UMKM, apalagi itu UMKM khas daerah, UMKM unggulan daerah, hingga kita bantu hingga dia punya berdaya saing sampai ke tingkat ekspor sekalipun. Nah, ini komitmen kami yang kami gaungkan dan mudah-mudahan ini pesertanya ada juga ya pelaku usaha dan ini saya berharap juga ada sinergi dua belah pihak dan juga teman-teman dari dinas-dinas terkait juga saling mendukung kalau di DI. Saya kira sementara itu Prof. Mbak Hos ya. Terima kasih sekali lagi dan salam hormat Pak Roy dan Prof. Trisha dan juga Bapak Ibu semua peserta webinar. Nah, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.